Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 175, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Lewis tidak memiliki kemampuan untuk mempraktikkan ramuan tingkat bumi. Pada saat itu, Gustav Dier mengira dia telah berlatih ramuan pencuci sumsum sendiri, tetapi ternyata itu diberikan kepada Nathan Lewis oleh Nebulot Roy. Meskipun dia mendapatkan kuali tripod tembaga, Nathan Lewis belum menggunakannya, jadi dia tidak tahu apakah dia bisa berlatih pil pencuci sumsum. Hal lain adalah Nathan Lewis kekurangan kekuatan spiritual dan tidak bisa membuat alkimia. Hahaha, Penatua Gustav, apakah Anda melihat bahwa anak ini telah mengakuinya sendiri? Bagaimana dia bisa berlatih pil tingkat bumi di usianya? Bahkan 2 poin lain yang Anda sebutkan dibesar-besarkan. Dia bisa membunuh ranah tertinggi Master Beladiri. Masih bisakah kamu lihat formasinya? Kamu pasti membantunya dari belakang, kan? Tetua ketiga tertawa. Gustav Dier sedikit terdiam, melirik ke tetua lainnya dan berkata, apakah kalian tidak percaya padaku? Wajah Gustav Dier jelek, jelas marah. Melihat Gustav Dier marah, beberapa orang tutup mulut. Bagaimanapun, Gustav Dier adalah Penatua Agung, dan ketika pemilik lembah pergi, Gustav Dier memiliki keputusan akhir. Penatua, jangan marah, bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, tidak ada cara untuk menyelamatkan gadis ini sekarang. Pemilik lembah telah pergi selama 2 hari, dan diperkirakan dia akan kembali 2 hari, kata tetua kedua. Apakah kamu tahu di mana tuan lembah itu? Gustav Dier terkejut. Ketika dia pergi, pemilik lembah itu masih ada di sana, tetapi sekarang dia telah pergi. Lalu siapa tahu, kami tidak berani bertanya, tuan lembah baru saja menyuruh kami membuat alkimia di rumah. Penatua kedua menggelengkan kepalanya. Kali ini, Gustav Dier terjebak dalam dilema. Tuan lembah tidak ada di sana, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan Abigail, jadi mereka hanya bisa menunggu tuan lembah kembali. Saudara Nathan, saya benar-benar minta maaf. Tuan lembah tidak ada di sini. Anda hanya bisa menunggu di sini selama 2 hari. Anda taruh gadis ini di sini dulu. Meskipun saya tidak bisa menyembuhkannya sekarang, saya jamin itu akan terjadi, sembuh dalam beberapa hari. Tidak akan terjadi apa-apa pada gadis ini. Gustav Dier menatap Nathan Lewis sedikit meminta maaf dan berkata, Nathan Lewis menghitung waktunya, masih ada beberapa hari sampai tanggal 15 Juli dan tidak apa-apa memakainya selama 2 hari di lembah Dewa Obat, jadi dia mengangguk. Gustav Dier buru-buru mengambil Nathan Lewis dan menempatkan Abigail di kamar di samping kuil pengobatan. Seluruh ruangan dipenuhi dengan aroma herbal yang kuat. Setelah Abigail tidur, Gustav Dier meminta Hiro Yugen untuk membawa Nathan Lewis beristirahat. Gustav Dier menemukan Nathan Lewis sebuah kamar di dekat kuil pengobatan, sehingga dia dapat melihat Abigail dengan lebih baik. Melihat Gustav Dier sangat menghormati Nathan Lewis, para tetua lainnya semua bingung. Hingga saat ini, mereka masih tidak percaya bahwa Nathan Lewis memiliki kemampuan yang dikatakan Gustav Dier. Setelah tinggal di lembah Dewa Obat, Hiro Yugen membawakan Nathan Lewis 3 kali sehari, dan Nathan Lewis tidak meninggalkan rumah. Bagaimanapun, dia adalah orang luar. Jika dia berkeliaran dengan gegabah di lembah Dewa Obat, dia mungkin menyebabkan kesalahpahaman. Tapi sendirian di kamar itu, membosankan. Nathan Lewis memikirkan kuali tripod tembaga, jadi dia mengeluarkan kuali tripod tembaga, dan kekuatan spiritual menghantamnya, dan ukuran kuali tripod tembaga langsung menjadi lebih besar. Melihat kuali tripod tembaga yang tingginya 1 orang, Nathan Lewis melompat dan langsung duduk di kuali tripod tembaga. Sejumlah besar energi spiritual muncul dari kuali, dan dengan cepat tersedot ke dalam tubuh oleh Nathan Lewis. Setelah 1 malam, langit baru saja terbit, dan tiba-tiba cahaya terang yang menyilaukan menyinari seluruh dasar lembah-lembah Dewa Obat, lalu cahaya terang itu meredup, dan akhirnya menghilang. Semua orang di lembah Dewa Obat bertanya-tanya apa cahaya yang kuat tadi. Di kamar Nathan Lewis melihat tubuhnya dan merasakan kekuatan spiritual yang melonjak di dantiannya. Nathan Lewis sangat bersemangat hingga dia hampir melompat. Terobosan,
Aku akhirnya menembus dunia kecil. Nathan Lewis mengepalkan tinjunya sedikit, membuka jendela, dan mengayunkannya ke arah sebuah batu besar seberat 1000 kati di gunung tidak jauh dari situ. Gemuruh, batu itu hancur berkeping-keping, dan seluruh lembah Dewa Obat berguncang, seolah-olah ada gempa bumi, dan serpihan batu yang berserakan hampir menutupi seluruh lembah Dewa Obat. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Apa yang terjadi? Apakah akan turun hujan, petir dan guntur? Apakah ada gempa bumi? Rumah akan runtuh. Hujan batu. Kepalaku hancur. Semua orang di lembah Dewa Obat bangkit satu demi satu dan berkumpul untuk berdiskusi. Ini, Nathan Lewis melihat tinjunya dengan kaget. Kekuatan alam kecil telah meningkat begitu banyak. Tidak dapat dipercaya, Nathan Lewis tidak menyangka bahwa alam kecil telah dinaikkan. Kekuatannya telah meningkat banyak. Nathan Lewis hari ini, ketika dia bertemu Hector Xavier, hampir bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Dengan lambaian tangannya, pedang pembunuh naga muncul di tangan Nathan Lewis, dan pedang pembunuh naga bersenandung, seolah memberi selamat kepada Nathan Lewis. Dong dong dong. Saat ini, terdengar ketukan di pintu, dan Nathan Lewis buru-buru menyingkirkan pedang pembunuh naga dan kuali. Nathan Lewis membuka pintu dan menemukan Hiro Yugen berdiri di depan pintu. Tuan Nathan, Anda sudah di sini selama 2 hari, apakah Anda tidak terlalu bosan? Saya akan mengajak Anda jalan-jalan, kata Hiro Yugen kepada Nathan Lewis. Bukankah Penatua Gustav mengatakan bahwa saya orang luar, jadi saya tidak bisa berjalan-jalan di lembah Dewa Obat, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Nathan Lewis datang sebagai tamu, karena Gustav Dier mengatakan demikian. Nathan Lewis tidak pandai melanggar aturan orang lain. Lagi pula, Gustav Dier memperlakukan Nathan Lewis dengan baik. Jangan khawatir, tidak ada yang akan mengenalimu. Saat dia berkata, Hiro Yugen mengeluarkan topi dan kacamata hitam. Tuan Nathan pakai ini, tidak ada yang akan mengenali Anda. Saya hanya menunjukkan kepada Tuan Nathan untuk melihat keajaiban lembah Dewa Obat. Mendengar apa yang dikatakan Hiro Yugen, Nathan Lewis juga penasaran dengan keajaiban yang dikatakan Hiro Yugen. Jadi dia memakai topi dan kacamata hitam, dan berjalan keluar ruangan bersama Hiro Yugen. Keduanya sarapan, dan banyak orang menyapa Hiro Yugen sambil berjalan di jalan, tetapi tidak ada yang memberi perhatian khusus pada Nathan Lewis. Hiro Yugen membawa Nathan Lewis dan berjalan menuju kedalaman lembah Dewa Obat. Saat mereka masuk lebih dalam, semakin sedikit orang biasa, dan di belakang mereka ada beberapa prajurit yang memancarkan aura, dengan kekuatan berbeda. Para prajurit ini juga sangat sopan saat melihat Hiro Yugen, yang menunjukkan bahwa status Hiro Yugen di lembah Dewa Obat tidaklah rendah. Setelah berjalan beberapa saat, sudah sulit untuk melihat orang, dan lembah belum mencapai ujungnya. Melihatnya, sepertinya ada jalan tak berujung di belakang, tetapi puncak di kedua sisi tampak persis sama, hanya ini seperti dipantulkan di cermin. Tuan Nathan, tidak ada yang pernah mencapai ujung jalan ini, dan tidak ada yang tahu di mana ujungnya. Saya pernah berjalan dengan rasa ingin tahu selama sehari semalam, tetapi menemukan bahwa jalan di depan tidak ada habisnya. Hiro Yugen berkata, menunjuk ke jalan di depan. Tidak ada akhir, bagaimana bisa ada tempat seperti itu? Nathan Lewis merasa sedikit tidak percaya. Tuan Nathan, jika kamu tidak percaya padaku, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Saat dia berbicara, Hiro Yugen memusatkan energinya pada kakinya, dan kecepatannya langsung meningkat. Ketika Nathan Lewis melihat ini, dia menghela nafas dan mengikuti. Saat ini, kecepatan keduanya sudah sangat cepat, jika dilihat oleh orang biasa di jalan yang padat, mereka mungkin akan terpana. Dengan cara ini, mereka berdua berlari selama 1 jam, dan Hiro Yugen berhenti, dahinya berkeringat, dan dia sedikit kehabisan napas. Nathan Lewis tidak tersipu, dan memandang jalan di depannya dengan aneh. Masuk akal bahwa dengan kecepatan mereka telah menempuh jarak hampir 100 mil, tetapi Nathan Lewis menemukan bahwa pemandangan di depannya sepertinya tidak berubah. Tapi dia jelas merasa bahwa dia bergerak maju, tidak diam. Tuan Nathan, saya tidak berbohong kepada Anda, bukan? Lihat apakah ini bukan akhir. Hiro Yugen terengah-engah, dan mengikuti Nathan Lewis. Nathan Lewis tidak berbicara, tetapi sedikit mengernyit, dan perlahan menutup matanya. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.